Halo guys, kembali lagi di channel Agung Randonu YouTube ya. Channel yang pasti kalian tunggu-tunggu pastinya setiap minggunya. Oke, kali ini saya bersama seorang kawan di salah satu RS saya. Siapa namanya? Bulan. Oke, Wulan yang bukan bulan Januari sampai bulan Maret atau bulan bulan Desember. Ya, namanya Wulan ya. Wulan ini kerja di RS sebagai apa? Bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran. Jadi kalian kalau mau daftarnya ke bulan ini, bulan yang bukan bulan Desember. Oke. Kita mau tanya jawab lagi ya, tanya jawab atau podcast. Tapi dia yang nanya, tapi saya yang jawab. Jadi saya seperti jadi spesialis gitu kali ya. Mengenai apa nih Lan? Kayak kita mengenai COVID ya dok, tapi ini pertanyaannya spontan ya dok. Nggak kita Iya, konsep ya. ini tidak pakai ada persiapan segala macam, ini mendadak. Saya lagi kehabisan konten, ya udahlah. Saya tanya dia, ayo bikin konten, ya udah ayo, tapi spontan nih. Yang free aja siapa ya dok? Spontan yang nggak pakai uhui. Oke, tanyaannya apa nih Lan? Mau tanya apa nih Lan? Di RS. Sinian dong. Nama rumah sakit nggak sih? Hah? Kita nyampetin nama rumah sakit. Oh, bilang aja RSX gitu, biar yang di belakang kita nggak ketahuan namanya. Ada tulisannya. Weh, aduh, Ada beruntung. ada iklan. Ayo lanjut aja, nggak apa-apa ngomong dah. Gue nggak pakai edit nih. Aku tadi mau nanya apa sih? Ini nggak tahu nanya apa. Pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu, kenapa sekarang tuh kayak perlu screening? Padahal kan nggak semua orang tuh ada gejala untuk ke COVID, tapi kenapa Screening ya? Ya soalnya yang paling penting kayak cek suhu. Sebenarnya itu tuh buat apa sih dok? yang minimal itu enggak live. Ini buat konten cuy. Lu mau jadi ini juga boleh, ayo rame-rame. Ini orang kayak orang so sibuk gitu loh. Iya. Kan kita hektik nih di RS. Editing ya. Apa ya, minimal kita cek suhu. Kenapa? Gak cuma di RS sih, kayak di mall di mana juga Nah, itu cek kenapa suhu. sih kayak Soalnya kita itu perlu paling cuci simple. tangan, cek suhu. Padahal tuh kayak setiap kemana sekarang cek suhu gitu. Soalnya itu paling simple. Kalau yang ribet yang cek lab, nggak mungkin kan semua orang yang mau masuk kita cek lab, nggak mungkin, itu kelamaan dan buang waktu. Minimal cek suhu dulu lah. Soalnya kalau cek suhu itu biasanya tuh kalau COVID itu salah satu gejalanya ya demam. Demam itu kan salah satu gejala utama. Soalnya virus itu infeksinya biasanya tuh dari demam. Demamnya bukan demam panggung ya, tapi demam yang benar-benar suhunya meningkat ya. Gitu. Terus kalau misalkan dia ada demam, ada batuk, ada pilek, kan itu perlu untuk rapid kan dok? Nah dari rapidnya itu apa aja yang perlu kayak dijelasin, dilihat IgG reaktif, itu IgG itu apa? Oke. Perlu kalian ketahui ya, rapid itu adalah salah satu pemeriksaan cepat. Jadi itu namanya rapid kan, cepat ya. Jadi tes cepat. Jadi gunanya apa? Mencari si virus corona itu. Yang namanya tes cepat, kita kan saya jelasin lah ya. Rapid itu sebenarnya nggak 100% benar dia terinfeksi atau enggak. IgG itu menandakan dia ada infeksi lama. Biasanya kalau pasien IgG positif, bisa dia beneran positif, bisa juga dia dulu pernah positif tapi udah sembuh. IgG-nya pasti akan reaktif. Kalau IgM biasanya infeksi akut. Nah, yang lebih bahaya itu kalau IgM-nya positif. Kalau IgM-nya positif, kemungkinan dia sekarang lagi positif. Kalau IgG positif bisa ya, bisa enggak. Nanti enggak lah. Pengaruh nggak sama dia kayak punya lagi ada penyakit kayak dia lagi diare nih, pengaruh nggak untuk ke IgG-nya? Katanya kan rapid itu semua virus ada yang kedetek ya? Iya. Harus COVID, Kalau kan? rapid itu sih lebih ke virus COVID sih. Kan namanya rapid SARS-CoV. Nah itu kan lebih spesifik ke COVID. Jadi itu rapid tuh sistem itu kita mencari virus, tapi mencarinya itu cepat. Jadi bisa ada miss-nya. Jadi kita ibarat kita cari barang nih, cari HP di mana sih? Di mana HP? Oh nggak ada, berarti negatif. Kalau kita swab itu lebih spesifik, kita benar-benar nyari sampai ini kita angkat nggak ada, ini di sini nggak ada, di kolom ini nggak ada. Nah itu lebih spesifik, makanya lebih apa ya, kalau misalnya rapidnya negatif itu kemungkinan ya belum tentu, jangan senang hati dulu kecuali kalau swabnya negatif ya.
Tapi kan sekarang tuh banyak ya dok pasien-pasien yang OTG, dia nggak rapid atau swab. Nah terus disarankan yang OTG itu OTG orang tanpa gejala ya dok. Dia disarankan isolasi mandiri 14 hari. Oke, ya. Itu cara misalkan dia di rumah isolasi mandiri itu kayak dia pisah kamar, dia minum obat, itu gimana dok? Maksudnya dia nggak kontak sama keluarganya tapi dia harus menyembuhkan diri dia sendiri. Ya isolasi mandiri aja ya. Tapi yang pasti ada syaratnya kalau bisa isolasi mandiri di rumah, kayak punya kamarnya sendiri, WC-nya juga harus sendiri. Jadi jangan bareng sama keluarganya. Jadi kalau yang rumahnya WC cuma satu nggak bisa tuh, nggak punya syarat untuk isolasi mandiri. Ya paling dia sendirian aja gitu di kamar, nggak boleh keluar dalam kamar. Kalau nggak kan kalau dia keluar kamar nanti kontak dengan keluarganya yang lain. Kecuali yang tinggalnya sendiri ya, seperti Hati yang selalu sendiri gitu kan. Curhat. Waduh, ya, itu beda cerita. Jadi intinya ya isolasi sampai benar-benar sembuh. Sembuh itu dinilainya. Yang ngerasa sembuh itu kayak apa? Banyak kan sih kalau isolasi mandiri sih yang OTG ya, berarti kan dia nggak ngerasa sih. Dia kan nggak merasa sakit, tapi dia dinyatakan positif. Terus dia mau merasa sembuh itu seperti kayak gimana? Nah sekarang tuh dinilainya tuh 2 minggu, bahkan sekarang 10 hari juga udah bisa dibilang ini sih. Jadi kalau selama dia dari positif 10 hari dari swab itu positif 10 hari udah nggak ada gejala, ya itu biasanya sih udah dianggap sembuh. Sekarang tuh aturannya udah nggak perlu swab ulang lagi loh. Oh, enggak. Iya, cuman kadang ya masih beberapa swab ulang sih, jadi biar lebih pasti ya. Cuman mungkin karena terlalu overload dan overcrowded, jadi sekarang tuh udah nggak perlu swab ulang udah lagi. nggak perlu swab ulang lagi. Soalnya udah aturan terbarunya sih kayak gitu. Cuman ya kalau mau lebih jelas ya sebenarnya swab ulang lagi. Swabnya bukan swab-swaban pakai sendok gitu ya. Mau disuap siapa lan? Enggak, ntar aja. Jangan di sini kita ngomong ya. Terus kalau misalkan kayak yang nenek-nenek kayak lansia gitu kan, lansia, dia nggak ada gejala nih, tapi dia dinyatakan positif. Namanya lansia kan sulit ya dok. Apa dia bisa isolasi mandiri? Dianya mandiri nggak? Kalau misalnya dia susah, itu kalau misalkan gitu disarankan sih nggak bisa, lebih baik dari RS sih, kayak dirujuk di RS yang tipe D mungkin yang bisa menangani COVID. Soalnya kan isolasi mandiri dia mesti mandi sendiri gitu-gitu. Kalau mesti makan sendiri bisa, tergantung. Kalau nenek-neneknya atau kakek-kakeknya itu bisa mandiri, yang bukan BCA atau BRI itu ya sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau dia benar-benar isolasi mandiri ya, maksudnya dianya mandiri ya, bukan BCA atau BRI itu ya. Ternyata kalau dia benar-benar bisa itu ya lakukanlah di rumah. Soalnya kadang kan orang kalau dirujuk ke RS atau apa gitu malah makin stres, malah dia memicu untuk jadi aku tuh nggak sakit tapi kenapa turun. dirawat gitu. Stres itu tuh juga adalah salah satu yang bikin jadi imunnya turun, jadi berarti benar ya gampang kayak sakit. COVID itu tuh kayak imun tubuh tuh penting banget. Makanya harus selalu bahagia. Jangan lupa untuk bahagia guys. Jangan lupa untuk bahagia. Sekarang tuh COVID tuh udah berevolusi tuh. Dulu kan cuman demam, batuk pilek. Sekarang tuh nggak cuman itu. Sekarang apa aja tuh? Sekarang tuh hampir pasti nih gejala. Kalau udah punya gejala ini nih hampir pasti COVID. Pengalaman gue ya, pasien yang ada gejala ini itu hampir pasti COVID. 100% malah nggak pernah negatif. Apa? Kalau yang gue tanganin ya, Apa itu? tidak bisa mencium. Tidak bisa Bulan terakhir cium nggak sih? ini mencium bau kan? Oh, mencium bau ya. Berarti Jadi, kalau masih bisa mencium hawa-hawa bau ya dokter Iya. Agung itu berarti enggak ya, kan? kalau misalnya masih cium hawa-hawa gue yang wangi ini, oke, berarti lu belum COVID. Bukannya emang bisa mencium itu karena dari pilek gitu? Kan dari awal dia mungkin kan batuk, demam, batuk pilek kan. Tapi ini lebih spesifik lagi dia sampai nggak bisa mencium. Iya, mungkin dia sampai nyerang ke bagian sensitif saraf buat penciumannya kali ya, jadi dia nggak bisa mencium. Gue juga masih belum baca-baca lagi sih. Ada baru dong happy apa? Happy hypoxia. Ya happy hypoxia itu apa dong? Ya, jadi dia hypoxia. Dia terlalu bahagia Happy ya. kan? Hipoksia itu adalah kondisi kekurangan oksigen atau O2 ya. Pasiennya ngerasa sesak atau Jadi dia nggak ngerasa sesak, padahal
dicek saturasi oksigen nih pakai di tangannya nih, bukan pasang cincin ya. Pasang cincin kan ngelamar. Ini pasang saturasi buat melihat oksigennya tuh kurang apa enggak. Nah itu tuh oksigennya tuh berkurang, tapi dia biasa aja. Biasa aja. Nah iya itu Biasa aja. Terus satu kayak asma gitu, tiba-tiba langsung. ya pokoknya tahu-tahu bisa aja berburukan. Soalnya dianya merasa kuat, makanya happy hipoksia. Jadi hipoksia tapi dianya tuh biasa aja, nggak merasa sakit. Nggak namanya merasa happy. sesek, nggak merasa kayak ngeliat dia jalan sama anak tuh nggak sesek gitu. Melihat dirinya sudah bersama yang lain dan kita masih kangen ya. Sabar ya dong. Curhat dong. Curhat dong. Terus ada gejala lagi, Apa lagi tuh? mual, muntah, mencret. Mencret. Beneran ini sekarang tuh malah kebanyakan yang mencret. Kok bisa dong? Saya juga nggak tahu. Mungkin sekarang dia virusnya ini udah nongkrong di nasi padang kali. Jadi tiap kita makan jadi mencret. Karena Mungkin- yang bikinnya gak cuci tangan. Iya aduh. Saya juga nggak tahu. Tapi emang ini beneran, ini bukan bercanda. Beneran ya, ini bukan Apanya salahan. tadi diare. Diare bener. Saya juga belum baca lagi sih mekanisme, tapi intinya sih kayak gitu. Sekarang Kalau ada diare itu bisa mengarah ke bisa ngarah, tapi nggak 100%. Nggak 100%. Kalau yang tidak bisa mencium itu, yang butuh kasih sayang itu tidak bisa mencium, itu pengalaman saya itu hampir 100% kena COVID sih. Oh bukan kena galau ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Terus dok nih kayak ada pasien yang udah 14 hari isolasi. Dia awalnya dinyatain positif, terus dia di 14 hari isolasi nih. Di Dia lakban gitu. Isolasi. dialah terserah. Terus dia udah saya pulang karena 14 hari, kan ada yang tadi 10 hari katanya nggak butuh karena dia nggak ada gejala. Ternyata dia emang mungkin punya kemampuan, dia saya pulang. Dia dinyatain positif lagi. Itu tuh Oh, kenapa sih dok sampai dia bisa sampai, kemungkinan tuh kenapa bisa sampai lebih 14 hari dia masih positif? Apa karena bisa dia juga kurang selama bahagia dia kah? wah ini kayak kenapa ke menyinggung-nyinggung ke hati Oh, ini ya. jadi sensitif ini. Kalau guys, Ya. Ya namanya swab itu kan bisa macam-macam ya, bisa tahu-tahu kena dari udara sekitar jadi ternyata sebenarnya dianya udah negatif terus kena udara sekitar jadi positif, udara yang ada covidnya. Bisa juga emang dia waktu isolasi mandiri terkena covid lagi jadi apa karena dia virusnya nggak jadi- rajin minum vitamin, ada obat yang nggak dia minum, atau emang dia bisa jadi. Cuman emang vitamin dan obat itu sih mempercepat penyembuhan, tapi kadang beberapa OTG tidak minum itu sih. jadi walaupun nggak ada Cuman gejala, kalau mau tetap bagus harus sih minum obat. aja. Kalau mau bagus sih minum aja biar cepat sembuhnya. Nah bisa juga karena tadi saya bilang apa udah lagi isolasi terus kena lagi, jadi udah mau hilang virusnya nambah lagi, ngajak temen ayo kita serang dia. Keroyokan ya. Keroyokan. Nah Itu, untuk obatnya itu kalau yang isolasi mandiri dapatnya dari mana dok? kalau di sini sih ya dari RS dapat. Nah, Kalau yang isolasi mandiri bisa beli sendiri juga bisa, pokoknya vitamin C lah, vitamin C dosis tinggi bisa ya bisa yang tapi sehari lebih baik 1000 koordinasi sama miligram ya. petugas kesehatan. Kalau mau itu koordinasi. harus tetap ada Atau dokter obat. yang kontrol ya, Nah. walaupun isolasi Nah. mandiri. Bisa juga pakai obat antivirus kayak oseltamivir itu juga, cuman itu biasanya agak mahal. Kalau misalnya ini ya vitamin C aja sih minimal lah, itu udah lumayan lah vitamin C. Atau pakai azithromycin, itu gunanya buat biar biar mencegah sesak sih, itu kan buat obat paru-paru. Nah, Saya bahayanya kan ke paru-paru. kenapa dok pasien yang dinyatain positif tuh di rumah sakit ada yang dinyatakan isolasi mandiri, ada yang dinyatakan oh ini harus dirujuk nih, bedanya apa? Itu Banyak kan seperti pasien tuh kayak kenapa saya nggak dirujuk, kenapa di isolasi mandiri, sedangkan yang lain bisa dirujuk. Oh. Kan ada tuh dok yang kayak gitu. biasanya kalau orang itu memiliki tempat untuk isolasi mandiri dan tidak memiliki gejala atau gejala ringan, disarankan sih isolasi mandiri aja. Buat apa toh dirujuk juga malah bikin stres, enakan di rumah kan, tiduran santuy aja kan. Tiduran makan kacang, nonton TV, nonton Sendiri drama kan? Korea sendiri Main lagi Among Us ya? atau bunuh diri. Amit-amit jangan dulu. Wih, main Among Us, impostor. Terus ya kalau misalnya ada gejalanya lumayan sedang berat, terus rumahnya tidak Layak. tidak layak untuk isoman temannya Iron Man,
itu nggak bisa, mesti dirujuk ya minimal ke wisma atlet atau tempat lainnya bisa isolasi mandiri. Tapi sekarang sih udah nggak, Gubernur Anies ya udah nggak menyarankan untuk isolasi mandiri. ya. Makanya dia udah nyediain beberapa tempat untuk isolasi kayak Hotel di juga gor, bahkan sekarang kayak udah di bisa buat masjid, tempat ya. isolasi mandiri ya dok. Di Iya, Mada kayaknya sih 2 udah ada ya. Ibis apa gitu udah ada sih. Ibis, oke. Oke. Ibis keren Terus aku banget mau nanya ngomong apa Ibis. lagi ya? Iya bener gak sih nyebutnya? Nggak tahu aku nyebutnya. Gue sih ngomongnya Ibis ya. Oh iya ya. Satu salah bis, dong satu aku. bis, satu bis, Ya Ibis. Alay banget deh. Terus nanya apa lagi ya? Mau nanya apa lagi mumpung ketemu pakar nih. Pakar yang Pakar pakar yang galau. sangat spesialis nih. Saya calon spesialis masa depan. Iya, spesialis apa dok? Didoakannya apa aja sih sebenarnya maunya? Spesialis hati. Hati sendiri aja sulit nyembuhin. Buat nyembuhin diri sendiri aja sulit, gimana nyembuhin orang lain ya. Sabar ya bos. Iya. Terus apa lagi nih? Apa lagi ya? Kayak kita yang awam-awam sih banyak kan. Sekarang tuh banyak yang kayak wah apa sih masyarakat tuh kayak yang nggak percaya ada COVID Oh, kayak gitu. sebenarnya COVID tuh real. Aku pun orang bukan medis ya. Hmm. Maksudnya yang kayak semua tuh sekarang di rumah Karena sakit. tuh sekarang tuh banyak OTG dan Iya, apa, itu sih, jadi Dok. tuh orang tuh nganggapnya Orang banyak yang sehat sembuh, kok, banyak yang sembuh. corona, gitu. Gue kena COVID tapi enggak ini. Nggak apa-apa gitu Itu kan. benar terjadi. Emang beberapa orang tuh kayak gitu, tapi ketahuilah beberapa orang pun juga kena gejala berat. Jadi tuh ibarat tuh kena serangan ringan atau serangan berat tuh random ibaratnya. Nggak random juga sih kalau orang punya komorbid atau udah lansia dan sebagainya, itu lebih sering kena yang berat. Komorbid itu apa dok? Coba Komorbid itu jelaskan. kayak ada pemberatnya, kayak ada gula, kayak ada garam, ada cabai. Ya, ada gula, darah tinggi, Diabetes ada ya. diabetes. Gula. Tadi yang nonton ada gula, lebih di rumah ada Ini gula masak, nih. pakai apron terus masak. Ya ada gula, ada Jantung. jantung. Dia kalau nggak ada jantung dia nggak bisa hidup sih. Ada hati gimana? Ada hati. Kadang orang tapi ada nggak punya hati. Oh gitu, sabar ya dok. Terus sabar mulu sih. Terus riwayat merokok gitu-gitu ya. Pokoknya ada riwayatnya lah, kayak pemberatnya. Kalau sesak kan berarti riwayat asma, riwayat jantung gitu. Nah itu bisa memberat. Jadi kalian jangan anggap enteng sebenarnya. Emang beberapa kalian ini nggak kenapa-napa, tapi itu menularnya tuh ini sangat-sangat menular. Sangat-sangat menular. Kayak ngantuk aja gitu. Ngantuk tuh menular. Lu ngantuk nggak? Enggak. Nah, berarti makanya gue juga nggak ngantuk. Kalau dia ngantuk gue jadi ngantuk. Nah, Ngantuk menular nggak? Menular kan? jadi kalau misalkan kayak kita nih dari luar, walaupun kita nggak ngerasa OTG tuh ya, baiknya tuh nyampe rumah apa dok? Bajunya Cuma tidur. Capek ya. Ah iya, sampai rumah capek Bajunya ya dicuci gitu. ya. Dengan Nutrijel. Nah, Nutrijeli. Nutrijel. Nggak pakai sunlight. Nutrijel kan bikin agar-agar. Enggak, maksudnya kayak Deterjen. Apa sih? deterjen iya benar Iya deh. deterjen. Oh, gue tadi dengernya Nutrijel Iya ya dok. Kayak lapar deh dok. atau ada koko ya. Tolong bayarannya ya. Bayaran apaan? Ntar lu gue traktir es teh manis deh jadi tamu gue di Tamu di. YouTube. Harusnya tuh lu masuk ke sini tuh lu harus bayar gue loh. Ini YouTube terkenal ini. Suatu saat nanti akan menjadi seperti Atta Gledek. Oke kita balik. Kalau misalkan kayak orang yang abis kena positif tuh dok, dia kan udah dinyatain sembuh. Hmm. Ada bekas nggak sih orang yang pernah kena corona sama orang yang Ini tuh kayak hati ya. Jadi orang tuh yang namanya ada sakit hati itu mau diapain juga pasti akan terus membekas ya. oh, gitu. Kalau corona Enggak, tuh enggak, lebih enggak. membekas kemana dok? Tergantung ya, kalau coronanya udah sampai kena ke paru-parunya kan biasanya di ronsennya tuh udah jelek tuh. Udah hitam. Jadi putih-putih Oh, gitu. oh. Ketumpahan Kayak flek ketumpahan TB cat gitu. gitu lah. Beda sama orang-orang yang Bisa kena mirip. TB gitu beda. Bisa mirip. Makanya kalau TB itu orang sekarang mesti kita pikirin juga bisa ngarah ke COVID. Nah, itu bisa ada bekasnya tuh susah buat hilang jadi normal lagi. Cuman Ya. mungkin bisa hilang juga, cuman nggak yang 100%. Kayak piring lah, piring pecah kan, dilem masih ada, bisa digunain lagi sih, cuman kan masih ada retak-retak. Tapi dia Sama merasa kayak sesak hati. nggak sih dok? Dia Biasanya kayak sih kalau udah ngerasa sembuh sih sesak. enggak sih. Enggak, udah nggak ngerasa sesak. Cuman ya gitu-gitu jadi nggak ya? rentan. Saat udah tua mungkin jadi rentan kali ya. Soalnya kan udah ada bekas peradangan nih. Nggak semulus paru-paru normal sih. Oh semulus paha
Oh enggak ya, skip. Semulus pahanya artis Skip. Korea. Girl band itu ya. Jadi tetap ada bekasnya. Iya, bekas. Berarti corona itu beneran ada. It's real, guys. Walaupun tidak ada gejala ya dok. Udah lah, banyak banget nih kelamaan, terbosen gak ada yang Udah nonton. hapus nggak tuh? Kok hapus? Udah penutup dulu, penutup. Gimana nutupnya aku nggak tahu. Penutup. Nanti- Oke guys, pokoknya kalian harus mematuhi protokol Sumpah. kesehatan, memakai masker ya, masker bangkoang, Penting banget. harus menjaga jarak ya. Jadi kita harus long distance relationship, jangan pokoknya kalau pacaran tuh jangan deket-deket, harus LDR. Sabar ya dok. Apa sih sabar-sabar mulu? Jadi Ya intinya gitu lah guys ya. harus jaga jarak tapi tidak berjarak. Iya. Kenapa dok? Apa? Enggak Lu apa-apa. ngomong apa sih tadi? Enggak apa-apa. Udah lah. Udah kan? Masker ya, masker bangkoang, Penting banget. harus menjaga jarak ya. Jadi kita harus long distance relationship, jangan pokoknya kalau pacaran tuh jangan deket-deket, harus LDR. Sabar ya dok. Apa sih sabar-sabar mulu? Jadi Ya intinya gitu lah guys ya. harus jaga jarak tapi tidak berjarak. Iya. Kenapa dok? Apa? Enggak Lu apa-apa. ngomong apa sih tadi? Enggak apa-apa. Udah lah. Udah kan? Udah, dadah, Oke, bye bye. bye-bye. Thank you. See you. Yo.